Salam untuk kita semua. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Perkenalkan, saya Ikadek Sutraryadi, seorang calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 4 Marge, Kabupaten Tabanan, Bali. Kisah inspiratif Ki Hajar Dewantara sebagai guru, pendidik, dan pemimpin. Ki Hajar Dewantara yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Pemikirannya tentang pendidikan mempengaruhi perkembangan pendidikan di Indonesia hingga saat ini. Trilogi filosofinya, Ing Ngarso Sing Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tut Wuri Handayani, menjadi dasar pelaksanaan kurikulum merdeka. Ki Hajar Dewantara adalah guru, pendidik, dan pemimpin yang menginspirasi banyak orang. Beliau dikenal sebagai pendiri Taman Siswa, lembaga pendidikan yang memberikan akses pendidikan bagi semua. Kisah inspiratif Ki Hajar Dewantara mengajarkan tentang keberanian dan dedikasi. Beberapa pemikiran filosofis beliau tentang pendidikan. Yang pertama, sistem Among. Ki Hajar Dewantara mengembangkan konsep sistem Among yang mengedepankan pembentukan manusia secara utuh. Metode ini tidak menghendaki perintah paksaan, melainkan memberikan tuntunan agar anak-anak dapat berkembang dengan subur dan selamat, baik lahir maupun batinnya. Kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Beliau mengajarkan bahwa sifat dan bentuk adalah unsur-unsur yang timbul karena mempengaruhi kodrat alam, sedangkan isi dan irama sangat terkait dengan zamannya dan pribadinya seseorang. Ketiga, Tripusat Pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengakui 3 pusat pendidikan yang saling berhubungan, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiganya harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang optimal. Keempat, Ing Ngarso Sing Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tut Wuri Handayani. 3 ajaran penting dari Ki Hajar Dewantara. Ing Ngarso Sing Tulodo berarti di depan harus memberi teladan. Ing Madya Mangunkarso berarti di tengah memberi bimbingan. Tut Wuri Handayani berarti di belakang memberi dorongan. Tugas utama seorang guru yaitu memberikan ruang kepada peserta didik untuk kenali jati dirinya sebagai individu, makhluk sosial yang memiliki potensi beragam. Filosofi pendidikan karakter menurut Ki Hajar Dewantara dibagi dalam 4 aspek utama, yaitu olah pikir, olah karsa, olahraga, dan olah hati. Olah pikir. Filosofi ini menekankan pentingnya mengasah kemampuan berpikir dan memahami informasi secara mendalam. Olah pikir bisa diwujudkan dengan menumbuhkan gerakan literasi di sekolah, membiasakan murid berpidato atau membaca puisi, salah satu penanaman literasi yang dapat dilakukan. Olahraga. Ini mencakup aktivitas fisik dan kesehatan tubuh. Aspek ini dapat diwujudkan dalam pendidikan yang mencakup aktivitas fisik seperti permainan-permainan tradisional di Bali seperti gobak sodor, penyu buta, meong-meong, dan lain-lain. Olahraga membantu mengembangkan karakter disiplin, kerjasama, dan keseimbangan tubuh. Olah karsa atau estetika. Estetika berhubungan dengan apresiasi terhadap keindahan dan seni. Kemampuan ini membantu individu menghargai nilai-nilai estetika dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan kemampuan seorang murid untuk mengelola kepeduliannya terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya, menjadi manusia ramah, saling menghargai, peduli, bekerja sama, dan bergotong royong. Keempat, olah hati. Ini merujuk pada kemampuan yang bersumber dari hati terdalam. Kemampuan ini dilatih dalam dikembangkan untuk mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan. Memupuk nilai moral dan keimanan di sekolah dapat dilakukan dengan membiasakan murid melakukan aktivitas positif seperti berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah,
Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya sebelum mempelajari modul 1, yaitu saya menganggap guru adalah sumber utama dalam pembelajaran. Saya mengira semua murid harus mendapatkan materi yang sama. Tujuan saya mengajar hanya tercapainya kurikulum. Pembelajaran hanya berlangsung di dalam kelas saja. Dan saya tidak mengambil nilai-nilai positif dari kearifan lokal untuk pembelajaran. Dan saya hanya berfokus pada penyampaian materi, tidak disertai dengan pengembangan budi pekerti murid. Kemudian, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1? Setelah mempelajari modul 1.1, saya mulai merasa bahwa guru bukan satu-satunya sebagai sumber belajar. Saya mulai sadar bahwa setiap murid tidak harus memperoleh materi yang sama karena mereka memiliki bakat, minat yang berbeda. Saya mulai memikirkan apa yang murid saya akan peroleh dan bermanfaat untuk kehidupan berdasarkan kurikulum. Saya perlu mempelajari nilai-nilai positif dari kearifan lokal untuk pembelajaran. Saya berusaha untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan lebih baik di dalam kelas untuk mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu membuat kesepakatan kelas ataupun kesepakatan belajar bersama dengan murid. Murid bebas memberikan kontribusi dan pendapat apa yang mereka inginkan dan menjadikan kesepakatan bersama. Menerapkan pembelajaran abad 21 dengan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan berkolaborasi. Memberikan materi interaktif dan minat dan bakat siswa, supaya pembelajaran lebih menyenangkan dan siswa bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Kesimpulan dari pemaparan koneksi antar materi modul 1.1 yaitu guru harus dapat menuntun murid sesuai potensi minat dan bakatnya. Guru harus dapat menumbuhkan budi pekerti yang baik kepada murid. Guru harus memberikan kemerdekaan belajar bagi semua murid. Nah, demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 1.1. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan.